Iki masih testing. Berarti syuting. Duwi. Sak-sak nih iki setting. Sone kono diturungokne iki sing bener ding-ding ngono disak-sak. Selalu kene kan rungokne ning bener sing ndi ngono dike yo. Gobo. Tuhar. Tak foto mang. Wis gawe anu nih. Nih, ujung ke story kabeh. Wonge arep banget. Wong iku arep Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu alaihi ya lal watan ya lal watan apabila hidupmu susah, mari bersolawatlah, ngabuburit bareng Al-Badriyah di Madu TV penuh barokah. Janganlah iman sampai tergoyah, nafsu dunia mari bertaubatlah. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, ayo berzikirlah. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, gabung bersama Al-Badriyah. Apabila hidupmu susah, mari bersolawatlah, ngabuburit bareng Al-Badriyah di Madu TV penuh barokah. Janganlah iman sampai tergoyah, nafsu dunia mari bertaubatlah. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, ayo berzikirlah. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, gabung bersama Al-Badriyah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل ما يأتيك يوما طامها يلقاه هماما pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panci martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu ya lelwakon ya lelwakon hubbul wakon minal iman wala takum minal hirman inahadu alal watan ya lelwakon ya lelwakon hubbul wakon minal iman wala takum
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana ighfir lana dhunubana amin 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 ya Allah amin 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 ya Allah amin 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 ya Allah Rabbal alamin. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها صلوا على النبي محمد صلوا عليه. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, dan juga spesial hadir di tengah-tengah kita guru besar Profesor Dr. Kiai Haji Muntahibun Nafis, Magister Agama, dan juga hadir di studio Madu TV hari ini santri-santri dan juga spesial ada grup sholawat Al-Badriyah yang menemani kita di sore hari ini menghangatkan suasana dengan lantunan sholawat dan suara merdunya yang indah sekali. Mudah-mudahan di acara ngabuburit inspiratif Ramadan Paradise Madu TV di 1447 Hijriah ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT hari ini di 9 Ramadan 1447 Hijriah, artinya sudah 9 hari menemani ngabuburitnya kaum muslimin dimanapun berada yang tergabung dalam Madu TV, baik dari Kabupaten Tulungagung di internalnya, kemudian juga tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin saya dengar ini juga tayang di luar negeri. Iya pastinya. Iya, dan mudah-mudahan di Ramadan ke-9 ini memberikan inspirasi bagi kita untuk bagaimana terus bersemangat dalam berkegiatan dan beribadah di sepanjang Ramadan sampai nanti di 30 hari yang akan datang. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di keseharian kita, di kehidupan kita, senantiasa mencontoh dan meneladani akhlaknya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikan keselamatan minad dunya ilal akhirah dan nanti di yaumul qiyamah disatukan bersama beliau di Jannatun Naim. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah hari ke-9 Kiai dengan tema-tema yang sangat menarik yang menemani pemirsa dimanapun berada dan juga yang ada di studio Madu TV untuk tolabul ilmi, menghabiskan waktu senja di sore kita untuk sambil menunggu maghrib tiba. Dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita guru besar yang spesial yang juga akan kita bersama nanti menuntut ilmu dan ngalap barokah. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Profesor Dr. Kiai Haji Muntahibun Nafis, Magister Agama yang akan memberikan ilmu dan juga tips bagaimana menjalani Ramadan ini dengan baik. Langsung saja karena tadi sudah diawali dengan lantunan sholawat yang menghangatkan suasana, artinya bahwa memang di studio ini semuanya juga hadir dengan semangatnya yang mudah-mudahan nanti tidak luntur di sepanjang acara kita di ngabuburit inspiratif Ramadan Paradise di sore hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah temanya tentang mengenali 3 akar dosa yang sepenuhnya akan disampaikan oleh beliau Kiai Nafis, begitu nggih menyapanya. Dan sebelum itu kita tanya dulu beliau di kesehariannya dengan aktivitas yang penuh dan ini hari ke-9 menemani kita. Masih sehat dan berbahagia nggih, Alhamdulillah senantiasa selalu
Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Nggih, ini di materi kita hari ini tentang bagaimana mengenali 3 akar dosa, Nggih, Kiai. nggih. Dan tentunya pasti seluruh umat manusia, kita yang ada di sini khususnya menghindari lah untuk Harus. iya, karena apa nggih, menjadi manusia yang sempurna itu kalau bisa jangan kakean dosa gitu, meskipun kadang ada hal-hal yang tidak sengaja kita Betul, lakukan yang juga menghadirkan dosa gitu. Monggo sepenuhnya kami persilakan untuk Dr. Kiai Haji Muntahibun Nafis untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin wal mukarramin ashabal fadilah wal karamah, para alim, ulama, bapak kiai, ibu nyai, Gus, Ning, ustadz, ustadzah yang senantiasa kita ikuti dawuh-dawuh beliau. Tidak lupa saya menyapa pemirsa Madu TV di mana Anda berada, baik yang di studio, alhamdulillah masih semangat untuk memperjuangkan sampai pada akhir Ramadan. Dan ini hari yang ke-9, yang itu berarti kita kurang 21 hari lagi Lebaran. Tentu semuanya sudah menunggu-nunggu untuk sampai pada Lebaran. Baik, juga kita sapa para pemirsa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang di rumah, di sekitaran Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Kediri, Jombang, Nganjuk, maupun di sekitaran Malang. Para jamaah Batayat muslimat, kaum muslimin dimanapun Anda berada, di Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, insya Allah semua akan menyimak Madu TV dalam setiap sore, yaitu ngabuburit inspiratif, dan juga yang ada di luar Jawa, bahkan di luar negeri. Sore hari ini kita mengambil tema mengenali 3 akar dosa yang sering terjadi dalam diri kita selaku manusia. Sebelum saya menjelaskan, maka yang pertama perlu diperhatikan bersama bahwa masing-masing dari kita ini hampir dipastikan setiap hari melakukan kesalahan, khilaf, bahkan dosa. Maka tentu kita harus bersiap-siap kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan kita melakukan dosa dan kekhilafan-kekhilafan. Sehingga kita bisa waspada, kita bisa bersiap-siap untuk menjauhi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan tentu sesuai dengan ajaran dan teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berbahagia rahimakumullah. Ada 3 hal yang seringkali menyebabkan kita melakukan banyak kekhilafan dan kesalahan selama menjalani kehidupan ini. Yang pertama yaitu sifat sombong. Sifat sombong inilah yang menjadikan iblis yang saat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud dan menghormat kepada Nabi Adam. Iblis beserta Nabi Adam saat itu ada di surga. Bayangkan, menikmati surga dan seisinya saat itu beserta Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam, namun iblis menolak. Dalam beberapa ayat Al-Quran disampaikan, Allah, saya tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Yang artinya saya lebih mulia daripada Adam.
Maka tentu mestinya kebalikannya, Adam yang harus sujud hormat kepada saya tidak mau. Sifat sombong inilah yang harus kita berhati-hati. Kenapa? Kenikmatan yang dimiliki oleh iblis saat itu diganti oleh Allah yang akhirnya dilaknat ila yaumil qiyamah karena sifat sombong. Maka para pemirsa, kaum muslimin muslimat, hati-hati dengan adanya sifat sombong. Hati-hati, kalau bahasa orang Jawa, para sesepuh kita, hati-hati dengan buah duku. Kenapa duku? Duku itu artinya sebenarnya dudu aku. Dudu aku. Kalau sifat keakuan sudah muncul, nah itu loh yang menyebabkan kita sering memunculkan banyak sikap, banyak perbuatan, bahkan banyak ucapan yang akhirnya menjadikan kita sombong, merasa lebih mulia, merasa lebih segala-galanya dari siapapun yang ada di sekitar kita. Maka sifat sombong ini akar dosa yang paling berbahaya. Maka kalau mau kita pikir secara lebih mendalam, sebenarnya apa sih yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah? Apa sih yang bisa kita sombongkan di hadapan orang lain? Contoh, harta benda, uang. Kita punya uang 100 juta, masih ada yang punya 1 miliar. Kita punya motor, masih ada yang punya mobil. Mobil kita bagus, masih ada yang lebih bagus. Kita punya ilmu, masih ada yang lebih pinter. Kita punya muka, punya paras, cakep, masih ada yang lebih cakep dari kita. Coba, apa yang bisa disombongkan? Tidak ada. Karena memang sifat sombong itu hanya Allah yang berhak dan memiliki sifat sombong. Karena Allah Maha segalanya, Allah Maha kuasa. Nah, maka hati-hati dengan sifat sombong. Jangan pernah ada kesombongan sedikit pun yang ada dalam hati kita. Karena kita khawatir kesombongan itu menjadikan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita berubah menjadi laknat ila yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dalam menjalani rutinitas keseharian, ayo kita upayakan, kita hilangkan sedikit demi sedikit sifat sombong dalam diri kita masing-masing. Namun memang manusia itu seringkali tidak bisa terkontrol kita itu. Kita sudah punya sedikit saja, apa saja begitu, sudah mulai nampak, oh ini loh aku, kan begitu. Yang di sini bisa ceramah, oh ini loh aku yang bisa ceramah di sini. Nah, bahaya itu, bahaya. Maka ayo sedikit demi sedikit sifat sombong kita kikis dalam diri kita masing-masing. Insya Allah kalau kesombongan semakin hilang, maka yang ada adalah ketawaduan. Maka yang ada adalah andap asor kalau orang Jawa bilang. Orang sesepuh kita, mbah-mbah kita dulu, para guru kita menyatakan andap asor. Insya Allah kalau seperti itu kesalahan-kesalahan akan semakin terkurangi. Itu kira-kira sebagai pembuka awal, ada 3 sudah 1 yang kita sampaikan di sore hari ini. Tinggi. Terima kasih Yai Nafis. 3 akar dosa sudah kita kupas 1. Intinya jangan sombong. Jangan sombong. Adikang, adigong, adi guno. Itu kalau orang Jawa bilang. Dan untuk menghangatkan suasana sore ini, betul, dan juga memeriahkan kegiatan kita dalam menanti maghrib kita di Ngabuburit Inspiratif, sudah hadir di tengah-tengah kita dan juga sudah bersiap untuk melantunkan sholawatnya. Kami persilakan untuk grup sholawat Al-Badriyah. Al-Badriyah ini artinya hampir menyerupai malam rembulan purnama. Purnama yang begitu indahnya. Bulan purnama. Tidak indah gimana? Seragamnya baru. Ini seragam hari raya. Hari gitu raya. Ya. Bukan, masih ada itu. Ada 4 masih seragam. Ada lagi. Iya. Untuk grup sholawat Al-Badriyah dari pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Pakel, kami persilakan.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. يا رب ما كتوصف وصف بمحمد يا رب ما كتوصف وصف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيما من جد وادي المرحنا يا رحيما من جد وادي المرحنا فاهدد به وانزل على كنز الغنى فاهدد به وانزل على كنز الغنى وصف بمحمد يا رب ما كتوصف وصف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا من جد وادي المرحنا يا رحيلا من جد وادي المرحنا فاهدد به
La ilaha illallah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Suaranya lembut sekali. Biasanya kalau sudah kena sholawat, suaranya lembut gini melenakan ya. Jadi untuk gimana gitu. Kebetulan agak gerimis juga, jadi suasananya memang tambah syahdu gitu. Tambah syahdu. Tambah rindu kita kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali untuk thalabul ilmi kita, Kiai tadi Dursa. Sepertinya sudah ada yang siap-siap bertanya sepertinya. Oh, sudah ada yang siap-siap bertanya. Di belakang sudah siap seperti itu kan. Di belakang. Ya, pakai mic. Okay. Ayo kakak, ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Naila Zalfa Nur Faiza dari Kediri, santri Ponpes Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri. Izin bertanya. Mengapa sifat riya sering tidak disadari oleh pelakunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Mengapa sifat riya sering tidak disadari oleh pelakunya? Iya. Ya, begitulah manusia. Bahwa manusia itu seringkali ketika hatinya lalai tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Apalagi ketika sedang bahagia, apalagi ketika sedang diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seragamnya baru gitu. Kadang lupa loh, kadang itu. Iya toh, kadang-kadang. Itu kalau jamaah di Amerika, Ameriki mboten. Gitu. Mboten benten. Iya, dikasih apa baru saja beli apa itu namanya gelang gitu kan. Jalannya sudah begini-begini gitu. Agar temennya tahu gitu kan. Baru beli jam baru begitu, sering begini saja begitu. Duduh nih jamin. Nah itu, jadi kenapa sering tidak disadari? Karena memang hatinya tidak terkontrol. Ketika tidak terkontrol, kemudian setan juga mengikuti, kemudian nafsunya juga masuk, sudah gampang sekali. Gampang sekali. Padahal mestinya anugerah nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita mestinya malah menjadikan kita bersyukur, yang akhirnya bukan malah sombong tapi kita merasa tidak memiliki apa-apa karena semua pemberian dari Allah. Kita tidak mampu apa-apa. Coba bayangkan, contoh saja kita bisa tersenyum, pernah mensyukuri ketika tersenyum, tertawa, alhamdulillah ya Allah hari ini bisa senyum. Pernah seperti itu? Lupa, gitu loh. Nah, apalagi kalau kita sudah merasa lebih, memiliki kelebihan daripada orang lain. Nah, di situ muncul tadi itu, naiklah kira-kira rasa ingin, gitu naik dalam diri kita. Maka setiap kali memiliki rasa sombong, harus segera diturunkan. Dengan cara apa? Tentu cara yang terbaik adalah senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa ingat bahwa kita hanya hamba yang tidak mampu dan kuasa apa-apa atas apa yang ada dalam diri kita. Contoh lagi yang mudah, kita diberi Allah memiliki mata misalnya. Mata, Bu, punya mata nggih? Lihat uang jelas, Bu? Alhamdulillah. Coba bayangkan, kena samber moto, misalnya orang Jawa bilang, samber moto sitik wae, artinya kena debu atau apa misalnya hewan kecil, bingungnya luar biasa sudah, iya kan? Iya. Gigi sakit satu saja, ya Allah rasane, daripada sakit gigi mending sakit, ya enggak, daripada sakit gigi kok sakit hati, iya. Tidak sakit ya, mending tidak sakit. Artinya apa? Bahwa semua yang nikmat yang diberikan Allah itu mestinya menyadarkan kita bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Wong lahir loh kita tidak bawa apa-apa. Ya kan? Ada yang lahir tiba-tiba langsung naik NMAX? Ya tidak ada. Langsung punya gelang? Tidak ada. Baju aja baru dikasih. Kalau ini kan, nah, tidak bawa apa-apa. Nah, maka nanti pulang pun juga tidak bawa apa-apa kecuali, nah,
Bagaimana kita bisa tawadhu, sifat-sifat yang terpuji dan sebagainya itu menghiasi diri kita. Itu kira-kira nggih jawabannya. Nggih, masih ada yang lain yang Masih ada bertanya? yang mau Oh, bertanya. yang Oh, ya, kemana? Oh ya, tadi dari Kediri. Dari Kediri. Jadi santri Pondok Pesantren Madinul Ulum ini tidak hanya dari Tidak hanya dari tidak. Tulungagung, Dari tapi Kediri, juga luar dari Kediri, biasa. luar biasa. Nah, kalau ini sepertinya Yang dari mana? Kita lihat, ayo, dari mana? Berikutnya, Ya. agak jauh nih Kiai kelihatannya. Sepertinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Jawirul Anwar dari Trenggalek. Oh, Trenggalek. Trenggalek. Ah, ya. Satu kota ini sama Kiai. Santri Ponpes Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ustadz izin bertanya, Nggih. bagaimana mengubah rasa kurang puas terhadap diri sendiri menjadi sikap menerima dan bersyukur tanpa berhenti berusaha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Iya. puas terhadap diri sendiri. Iya, itu kurang gimana? puas terhadap diri sendiri. Iya, Kiai. Iya. Ya, ini jadi gini. Kita itu ada dua sisi yang harus kita waspada. Satu, sisi yang berlebihan. Berlebihan terlalu pede, itu juga tidak baik, kelebihan pedenya. Sebaliknya, kita terlalu ngedrop, terlalu pesimis dengan diri kita, tidak pede. Nah, itu juga harus hati-hati. Itu tidak baik juga, tidak baik itu juga. Maka yang terbaik adalah antara terlalu dengan terlalu tinggi dan terlalu rendah, ada di tengah-tengah. Nah, untuk bisa si kita itu bisa pede, menimbulkan rasa pede, maka salah satu tips yang bisa dilakukan adalah bahwa Allah selalu ada. Dalam bahasa Arabnya, la yaklaku man kana lahu ab fa kaifa biman kana lahu rob. Kita tidak pernah gelisah, galau, tidak pernah bersedih karena kita punya orang tua, punya bapak. Apa-apa, Pak, uang, Pak, sangu, Pak, lapar, Pak, dan sebagainya, Bu, dan sebagainya, kan begitu. Jika punya orang tua, bapak dan ibu saja tidak pernah bersedih, bagaimana bisa kita punya Allah kok kita bersedih? Nah, maka setiap kali kita itu merasa tidak pede dengan diri kita, yakin masing-masing manusia sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konsepnya disebut fitrah. Fitrah itu berbagai kelebihan-kelebihan masing-masing manusia. Jadi kecenderungannya bisa berbeda. Yang satu, oke, misalnya temennya ahli tentang matematika, iya, tapi kan saya ahli qiraah. Nah, saya ahli sholawat. Yang satu ahli nabuh kecer. Yang satu ahli nabuh gongnya, bassnya. Loh, masa semua jadi bass semua? Ya enggak jadi, kan begitu kan? Iya, yang satu ahli vokal, maka akan terwujud kehidupan yang lebih indah. Yakin saja bahwa kita masing-masing dari kita punya kelebihan. Oke, punya kekurangan, tapi pasti punya kelebihan. Maka harus puas, harus yakin, harus pede, optimis menjalani kehidupan kita masing-masing. Jangan minder gitu, nggih. Jangan minder, pun gitu. Nggih. Gitu. Ya, Nggih. masih ada pertanyaannya? Masih ada yang mau bertanya. Yang belakang. Satu Yang lagi. belakang, nggih, satu Nggih, lagi monggo. sepertinya. Nggih, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Intan Maftuha Mustikawati dari Tulungagung, Nggih. siswa SMP Islam Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ustadz izin bertanya, Nggih. bagaimana cara agar kita tidak terjebak pada hubud dunia, tapi tetap semangat berusaha dan belajar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Jebakan ini, biasa Kiai. pertanyaannya. Ini sifat yang memang dimiliki manusia, hubud dunia. Suka dan senang pada dunia. Siapa dari kita yang tidak suka uang? Ayo coba tunjuk tangan. Tidak ada. Sakit ini. Tidak ada. Iya, nggak Gitu. ada. Siapa yang tidak suka naik motor, enak, naik mobil bagus, rumahnya bagus? Tidak ada. Mesti semuanya pengen, semuanya fasilitas terpenuhi dengan enak, betul kan? Nah, ada satu prinsip. Laisa minal khotir antakuna as-safinah alal ma'. Lakinna minal khotir ayyakuna al-ma' fis safinah. Tidak bahaya manakala perahu ada di atas air samudra.
Yang bahaya manakala air samudra ada di dalam perahu, yang artinya berarti perahunya akan tenggelam. Artinya apa? Wujudul mukminina fid dunya laisat muskilah, lakinnal muskilah ayakuna ad-dunya fi qalbil mukmin. Keberadaan kita orang mukmin di dunia ini tidak masalah, tidak jadi problem. Yang jadi masalah besar manakala dunia sudah ada di dalam hati orang mukmin. Sama seperti perahu kemasukan air, akhirnya tenggelam. Orang mukmin, tidak hanya mukmin, manusia secara umum mesti senang dunia. Mesti senang dunia. Manusia itu kalau ada di atas tanah mesti suka rupiah. Iya kan? Mesti suka rupiah, dan itu bagian dari dunia. Maka dunia itu jangan dimasukkan hati. Itu rumusnya. Kenapa? Sesuatu kalau sudah masuk hati sulit move on-nya. Ibu-ibu, ajai pengalaman. Sulit move on. Yang pernah sulit move on sulit move on itu kan. Reaktif. Iya. Maka jangan dimasukkan hati dunia itu. Dipegang saja. Dipegang itu bisa lepas. Ya dunia tetap penting. Jangan kita meninggalkan dunia, tidak bisa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah lahan kita menanam, bercocok tanam untuk bisa memanen nanti di akhirat. Maka kalau di dunia, apalagi di Kecamatan Pakel sudah ada grup sholawat Al-Badriyah, itu yang ditanam di dunia, maka nanti akan memetik di akhirat barokah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ini gimana? Sepertinya masih banyak pertanyaan, ada 50-an yang ini sudah angkat tangan, tapi kita dengarkan dulu lantunan sholawat dari grup luar biasa dari grup Al-Badriyah, pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Pakel. Pakel itu temennya Mangga ya. Oh iya. Sejenak kita tentang yang hub ini. Ini termasuk mendengarkan sholawat ini juga bagian dari hubbud dunya wal akhirah ini. Wal akhirah. Iya. Monggo untuk grup sholawat kita hangatkan suasana sore hari ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi. Sa'ubilu ya wa
Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama di Ngabuburit Inspiratif dalam rangka Ramadan Paradise di Madu TV. Baik. Yeah. Kiai Nafis, tadi sudah kita pelajari di awal terkait dengan 3 akar dosa ini. Kita kenali dulu, masih dapat 1 tadi yang terkait dengan sombong. Kita selesaikan materi berikutnya. Sisanya. Masih ada 2. Oke, masih ada 2. Para pemirsa, para pemirsa Madu TV di mana Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan, ada 2 lagi akar dosa yang sering terjadi yang menimbulkan kita banyak melakukan kekhilafan. Yang kedua adalah sifat iri hati. Sifat iri hati inilah yang menjadikan terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia, yaitu putranya Mbah Nabi Adam, antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena iri. Irinya kenapa? Qabil ini tidak begitu cakep, cakep, tapi istrinya tidak begitu cakep. Sementara si Habil tidak begitu cakep, tapi istrinya cakep, melek gitu loh, iri. Loh, aku sing bagus nyapa kok. Nah, kayak gitu itu yang menjadikan akhirnya terjadi pembunuhan. Maka seringkali karena iri dengan tetangga, iri dengan teman, iri dengan siapapun, itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, bahkan pikiran-pikiran yang tidak baik yang dilarang oleh agama. Nah, ini yang kedua, harus hati-hati. Jangan sampai iri ini semakin tumbuh berkembang dalam diri dan jiwa kita. Dengan iri seringkali orang jadi stres. Kayak tanggane wis duwe motor, iki tas tuku mobil, iki tas tuku lemah, iki tas tuku piye to iki. Nah, ning omah kok rene ngopo-opo belas, gek piye to iki. Ya gitu. Maka hati-hati dengan sifat iri, Nah, yang ketiga, yang sering menjadikan kita melakukan kehilafan adalah menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu. Contoh, Ramadan ini dalam dawuhnya para ulama dan dari sahabat, dan juga dari Nabi, bahwa setan itu dibelenggu, betul? Betul. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Masih ada yang kita lakukan, yang itu kadang lupa. Lah terus, apakah itu dari setan? Yo jangan mengkambing hitamkan setan, karena setan itu tidak berupa kambing hitam. Iya. Jadi itu karena nafsu kita. Tidak terkontrol. Saya pengen ini, melihat ini jadi begini. Sudah. Maka hati-hati. Karena memang nafsu ini sering mengajak kepada ketidakbaik, hal-hal yang tidak baik. Maka tentu 3 hal tadi itu semua bisa terkontrol manakala hati kita senantiasa ingat kepada Allah, hati kita senantiasa tersambung oleh Allah, dan juga disempurnakan dengan amal-amal kebaikan kepada sesama. Kenapa? Karena di antara amal baik dengan sesama itu, karena sedekah dan sebagainya, itu akan mengurangi sisi-sisi tidak baik dalam diri kita masing-masing. Nah, sudah 3 nih, sudah lengkap kan? Maka yang perlu kita lakukan adalah waspadalah. Gitu kira-kira. Dulu ada Bang Nafi ya, ada tayangan waspadalah gitu kan. Berhati-hatilah. Kira-kira gitu. Insya Allah kalau berhati-hati tidak terpleset. Ini Kiai, ya. Karena tadi adalah 3 akar dosa. Kalau bilang akar gitu kayaknya itu memang tersembunyi. Kalau tumbuhnya kuat, dia bisa lebih kuat tumbuh. Betul. Dan menyuburkan, bahkan bisa mempengaruhi hubungan kita kepada Gusti Allah dan juga sesama manusia. Betul bahkan sekali. Bisa merusak. Ini nih Kiai, kalau terkait dengan tips dan cara kita bagaimana untuk menghindari agar akar ini tidak tumbuh, apalagi sampai subur nih Kiai gitu. Nah, subur, ini, berbunga, berbuah. Ini yang kemudian nanti setannya senang itu Kiai. Wah, dapat bolo gitu. Iya. Jadi di antara tipsnya yang bisa kita lakukan agar akar itu tidak tumbuh, maka tentu jangan kita tanam.
Jangan kita tanam, jangan malah kita mencari-cari. Ada bibit kita cari, kita tanam, kita bahkan kita kalau bahasa orang nanam pari itu dimes, dipupuk. Jangan pernah. Dipupuknya gimana? Contoh, di antara yang bisa memupuk, menumbuh suburkan akar-akar tadi adalah di antaranya memakan hal-hal atau apapun yang itu bersifat subhat. Subhat itu belum jelas halal haramnya. Ini ada buah jatuh di depan rumah saya, tapi kan saya tidak punya pohonnya. Punya siapa ya kira-kira? Misalnya belum jelas. Ini kok ada uang jatuh? Ini kok ada telur? Padahal tidak punya ayam, kok ada telur di sini? Yang punya siapa? Hal seperti itu belum jelas, masih subhat. Maka kita harus berhati-hati. Kalau kita sering dan suka memakan barang-barang yang subhat, hati-hati. Itu akan memupuk akar-akar 3 dosa dan kekhilafan tadi yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, tentu agar itu semua tidak tumbuh, maka harus kita semprot. Kalau tanaman disemprot, ya kan? Disemprot. Dengan apa semprot itu? Pestisida atau apa namanya? Itu kan ya. Nah, itu apa yang kita lakukan? Ya semprotnya tadi adalah zikir-zikir, baca Quran, baca sholawat, itu. Dan juga tentu sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Itu yang bisa mematikan akar-akar dosa tadi itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah tentu kita sering-sering sholat malam, sering-sering puasa. Puasa akan menghambat tumbuh suburnya akar-akar tadi. Sholat malam akan menghambat akar-akar tadi semakin tumbuh dengan subur. Ini tipsnya, itu tipsnya. Kalau bahasa mbah-mbah kita itu pas pujian itu loh, sebelum sholat berjamaah, tombo ati. Nah, ada berapa? Ada 5. Lah nanti akan dilantunkan oleh grup sholawat Al-Badriyah nanti mungkin ya. Mungkin nanti tombo ati. Iya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Berarti intinya sering-sering dekat sama Gusti Allah, betul, gitu ya. Jangan lepaskan sekali. Gusti Allah dari hati kita, gitu ya. Agar tidak ada benih apalagi sampai tumbuh kemudian mengakar. Tumbuh subur lagi, jangan lagi, berbuah lagi gitu. Jangan jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya gitu. Iya. Terima kasih untuk Kiai Nafis. Hari ini paling tidak kita bisa belajar bahwa hal terpenting dari hidup kita untuk bagaimana membangun hubungan yang baik, hablum minallah dan juga hablum minannasnya itu adalah menghindari ini tadi, 3 akar dosa ini tadi yang sudah kita kenali, dan harapannya mudah-mudahan seluruh pemirsa Madu TV ini juga dihindarkan dari 3 akar dosa ini yang menjerumuskan kita dan bisa merusak kita dalam berhubungan sesama manusia, apalagi sampai merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, dan terima kasih untuk ngabuburit inspiratif sore ini. Kiai Nafis mudah-mudahan senantiasa disehatkan, karena masih ada 21 hari lagi kita bisa tholabul ilmi di Ramadan 1447 Hijriah ini, dan juga untuk seluruh kru yang bertugas juga mudah-mudahan senantiasa disehatkan. Dan untuk grup sholawat hari ini yang sudah indah sekali membersamai kita, luar biasa. Terima kasih aplausnya. Terima kasih. Hadirin yang ada di studio juga tidak kalah semangatnya hari ini, adik-adik kita yang juga sama-sama nih kita tholabul ilmi sore ini. Harapan terbesarnya adalah mudah-mudahan apapun yang kita pelajari sore ini benar-benar membawa manfaat dan juga barokah, sehingga menjadikan kita menjadi insan yang kamil, yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk ngabuburit inspiratif hari ini. Lupa juga teman setia kita. Oh iya, ini yang nanti akan menemani buka bersama kita adalah Bio HSA. Harapan selalu ada. Memang harus ada kalau harapan ini Kiai, karena kita masih itu tadi ada hubud dunia tapi juga disambungkan ke akhiratnya. Betul. Gitu. Terima kasih untuk seluruh rangkaian hari ini dan juga sahabat-sahabat yang menemani kita di sore hari ini, spesial
untuk Profesor Dr. Kiai Haji Muntahibun Nafis, Magister Agama terima kasih. di Ngabuburit Inspiratif Ramadan Paradise Madu TV 1447 Hijriah di 9 Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam menjalani Ramadan kita kali ini benar-benar diberikan kemudahan, Amin. kelancaran dan juga keberkahan. Terima kasih, saya selaku pemandu acara Siti Nurul Aliatus Syamsiah dan juga seluruh kru yang bertugas di Madu TV ini mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallu alaihi huwa Ahmadun wa Muhammad qalbi Muhammad bihadyihi nata'abbad qalbi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna hawa ghurrat Mattairuna hawa gharrat Huwa Ahmadun wa Muhammad bihadyihi nata'abbad Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna hawa gharrat Huwa Ahmadun wa Muhammad bihadyihi nata'abbad Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna hawa gharrat Huwa Ahmadun wa Muhammad bihadyihi nata'abbad Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna
صل وسلم على سيدنا محمد الله يا كريم